Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan channel Rafi Efradi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bantu like Rafi Efradi dan berkomentar di Rafi Efradi. Di sini kan tanpa dukungan kawan-kawan, Rafi Efradi bukanlah siapa-siapa di YouTuber. Di sini kawan, kita lihat nih ada kebun sawit nih yang berumur 7 bulanan. Ini punya PT nih kawan. Coba kita bisa lihat nih. Ini lahannya ini ada 11.000 hektar yang telah dibuka oleh PT nih kawan. Ini udah replanting ini, udah tanam ulang nih. Nah jadi semua lahan itu kawan ada sekitaran 42.000 lebih. Ini baru udah selesai dibuka, ini baru 11.000 hektar. Coba kita lihat yang di ujung sana, Tuh kawan. Wadai, ini kawan bisa lihat nih, udah jadi lautan ini kawan, lautan kebun sawit ini kawan. Ini posisi kita nih kawan di Sumatera nih kawan, Sumatera di tepatannya di Bengkulu ini kawan. Jadi salam petani sukses dari Sumatera. Tuh kawan, sampai ke ujung sana bisa kawan lihat itu. Dan kita nggak bisa zoom nih karena itu tuh bisa kawan lihat tuh. Dari ujung ke ujung ini lautan sawit ini kawan. Tuh bisa kawan lihat. Tuh kawan. Tuh kawan, ada orang mana itu? Tuh. Kalau yang masih itu tuh kawan, masih ada sawit yang tinggi itu punya pribadi tuh kawan, punya sawitan pribadi yang ada di pinggir-pinggir ini kawan. Ini posisi kita nih kawan, bukan di tengah-tengah tapi di pinggiran kawan. Coba kita lihat tuh sawitnya gimana. Mana nang? Banyak sawit di nang. Banyak sawit dang. Ini kawan, ini ada perajin kelapa sawit nih. Ini baru selesai manen dia ini. Wah, banyaknya buahnya kawan. Buahnya besar-besar kawan. Nih. Itu kawan. Tuh, kawan bisa lihat tuh. Itu senior kita itu di FB itu kawan. Sayang baru. Tuh. Kayak Wah, itu dia tuh udah agak tenang kawan karena dia itu udah mau selesai kerjanya itu kawan. Coba kita lihat tuh sawitnya. Itu sawitnya kawan. Sawitnya itu tempatnya itu becek tuh kawan. Jadi sawitnya kurang bagus tuh warnanya itu. Kena air. Tuh kawan bisa lihat tuh. Saking keluasnya punya PT ini kawan. Tuh. Dari ujung sana kawan sampai ke ujung sana kawan. Ini baru 11.000 hektar ini kawan yang baru selesai. Itu.
Itu semuanya sawit semua itu kawan. Tuh, dari ujung ke ujung. Ini kalau yang dekat pinggiran nih kawan. Ini kita lagi dekat pinggiran nih. Tuh kawan bisa lihat. Tuh. Tuh. Coba kita jalan terus kawan. Ini sawitnya ini kawan, mata 5 ini kawan. Dari sana bisa tembus itu, bisa kawan lihat tuh. Dari sini bisa tembus ini kawan. Jadi dia tembus pandang ini kawan. Coba kita tinggikan lagi kawan. Tuh bisa kawan lihat tuh. Dari ujung ke ujung. Tuh. Apa luasnya kebun ini kawan. Ini ada parit nih kawan. Karena kenapa kawan dibikin parit gini kawan? Jadi kalau kita ada parit seperti ini kawan, sawitnya bagus tuh nanti jadinya. Jadi zat asamnya tidak terlalu tinggi kawan. Kalau kita sudah dibikin ke parit, itu bisa kawan lihat itu sawitnya tuh gimana tuh, bagus kan? Jadi setiap PT itu pasti dia bikin parit-parit seperti ini kawan, pakai alat berat. Tuh paritnya. Coba kita tengok yang di sini kawan, lihat yang di sini maksud saya. Tuh kawan, tuh paritnya tuh banyak tuh. Jadi paritnya ini kawan tidak satu nih kawan, itu banyak tuh kawan. Jadi tiap ujung ke ujung itu ada parit. Tuh. Sawitnya udah mulai bagus. Tuh, kawan. Jadi sawit di sini kawan, ini kawan udah di satu kali kemarin tuh umuran sekitaran 30 tahun. Jadi ini direplantingkan. Karena kenapa kawan? Karena sawitnya itu udah di ketinggian di 13 meter, di 14 meter kawan. Jadi direplantingkan, ditanam ulang seperti ini kawan, dibarukan lagi. Nah jadi sebenarnya nih kawan, kalau di masyarakat ini, kalau masyarakat itu kalau umur 30 itu kawan, itu kebanyakan itu belum ditebang, itu masih dipertahankan sampai umur, kadang-kadang itu nyampai umur 35 tahun atau umur 38 tahun nih kawan, baru itu disuntik matikan. Tuh, kawan. Jadi karena ini kawan, ini punya PT, jadi dia itu mau tak mau
dia itu umur 25 tahun itu kawan, itu harus dimatikan. Karena kenapa kawan? Di sini namanya PT itu bekerja sama dengan pemerintah nih kawan. Nah jadi kalau 25 tahun itulah tadi, itu harus ditumbangkan semua kawan. Jadi itu namanya perpanjangan HGU. Kalau kita tidak ditumbangkan, nah jadi pemerintah itu langsung mengambil tindakan. Jadi itu dialihkan lagi sama masyarakat nih kawan. Jadi berhubung PT ini masih mau mengelola lahan seluas ini kawan, sebanyak 42.000 hektar. Nah jadi dia akhirnya replanting, tapi dengan catatan dengan tahapan nih kawan. Jadi umur 25 tahun dia itu satu blok ini itu di replantingkan, ditanam ulang. Setelah dia udah menghasilkan kawan, umuran udah di 3 tahun, jadi dia buka lagi yang di sebelah nih kawan. Jadi dibuka lagi, dibuka. Yang setelah yang itu umur 3 tahun lagi udah menghasilkan juga, baru lagi dia buka lagi yang menuju sana kawan. Itu nyampe 4 tahap kawan. Kalau ini kan skala besar ini kawan, nyampe 42.000. Jadi kalau mau ditebang total itu kawan, dia nggak bisa nih kawan. Karena kenapa kawan? Karena sifatnya ini kalau di PT ini kawan, karyawannya itu ratusan, bahkan bisa jadi ribuan nih kawan. Jadi di situ kawan, itulah tadi dia main tahap. Jadi yang tahap ini, yang tahap itu, yang tahap itu. Nah, yang belum ditebang itulah untuk membayar gaji karyawan nih kawan. Karyawan tetap, yang harian. Nah, jadi pembayarannya yang di situ tadi kawan. Setelah yang ini udah manen nanti, barulah yang itu ditebang, yang ini kan bisa bayar nih, yang untuk karyawan itu kawan. Nah coba kita ikuti lagi kawan sampai ke ujung sana kawan. Ini masih lebar nih kebun ini. Itu kawan. Tuh bisa kawan lihat. Itu kawan. Itu seperti lautan kawan. Itu nggak ada ujungnya itu kawan. Saking kelebar lahan ini kawan. Ini aja baru 11.000 hektar. Gimana kalau 42.000 hektar itu ditebang semua kawan. Lahan agri ini kawan, kalau kita keliling pakai motor ini, itu makan waktu itu kawan 5 jam itu kawan. Itu aja kita lewat jalan poros itu kawan. Tidak masuk di gang-gang itu, tidak kawan. Saking ke panjangnya kebun ini kawan. Tuh kan ada parit lagi nih. Parit ini sangat berfungsi kawan. Kawan bisa lihat tuh sawitnya gimana ini. Tuh sawitnya kan tuh hijau-hijau bagus-bagus. Padahal ini baru umur 6 bulan ini kawan. Tapi ini kemarin nih kawan, ini sebenarnya lahan ini udah di 1 tahun kawan. Jadi kemarin itu kawan, ini waktu sudah ditebangi pohon sawit itu kawan. Nah jadi itu di pembusukan dulu kawan. Pembusukan dulu. Sudah pembusukan itu di tahap di 6 bulan lebih kawan. 6 bulan. Di 6 bulan itu pembusukan dulu, sudah pembusukan. Jadi akhirnya batang-batangnya kemarin itu jadi kompos kawan. Jadi pupuk kompos. Nah jadi di situ kawan, di sebawa di 6 bulan itu, ini pekerja itu kawan
sudah masang ajir, yang nama ajiran mata 5 itu kawan. Udah masang ajir, udah itu sudah semua, baru dia bikin lubang untuk nanam sawit kawan. Untuk nanam sawit sudah bikin, langsunglah ditanam dengan langsung kawan. Jadi nggak ada tahapannya. Jadi sebesar sawit itu nanti dia maksimal kawan, sama, nggak ada yang kecil nggak ada yang besar itu kawan. Nah jadi selama 6 bulan itu kawan, itu prosesnya itu banyak tuh. Prosesnya itu seperti pembibitan. Kalau bibit ini kawan, ini bibit dari sinilah ini kawan. Ya, bibit ini. Bibit ini pokok batang dari sinilah kawan. Dari PT inilah kawan. Tapi orang PT kemarin itu menurunkan orang PVL ini kawan. Nah, jadi orang dinas pertanian maksud saya. Nah, jadi di situ didatangkan orang PVL, dia penyutiran buah nih kawan, bibit yang unggul. Situ kawan. Nah, jadi dia mengelola bibit itulah kawan. Setelah bibit itu udah selesai, udah jadi, udah bagus. Nah, jadi langsung dia tanam tuh kawan. Ini kawan, saya beritahu lagi nih kawan. Sawit ini kawan, ini pemupukannya full ini kawan. Dia udah tertanam umur 2 bulan kemarin. Nah, jadi dia langsung tanam pupuk. Pupuk batang, pupuk akar nih kawan. Dia mainkan 2 pupuk ini kalau seperti PT-PT. Nah, jadi kalau sawitnya itu masih tindakannya itu masih kuning ini kawan. Nah, jadi kawan, dia itulah dia pembunuh pupuk zat asam nih kawan. Kalau di PT ini semuanya mainkan pupuk kimia ini kawan. Itu. Nah, jadi itulah sewajarnya kalau sawit dia itu bagus nih kawan. Bagus sampai hijau seperti ini. Di sini mediasinya dia nggak main racun ini kawan, nggak main racun rumput nggak, karena dia pakai mesin ini kawan. Jadi perawatannya di mesin ini. Kenapa kan dia nggak main pupuk nih kawan? Itu maksud saya nggak main ini racun nih kawan, karena sawit ini masih kecil kawan. Walaupun rugi orang PT itu kawan, sebenarnya dia ini rugi kawan kalau yang melingkar seperti ini, karena itu banyak nendutnya itu kawan. Tapi mau tak mau dia harus seperti itu biar bagus. Jadi kawan, jadi kalau pakai racun ini, racun minyak itu atau racun kontak, dia itu kawan, itu cepat itu. Udah itu lagi sedikit nih uangnya ini. Tapi berhubung sawitnya masih dini, dia nggak mau ini kawan pakai racun, karena itu sangat pengaruh oleh sawit kecil. Nah, jadi kawan, kalau kita sawit masih kecil ini, kita kendalikanlah di melingkar. Kalau melingkar itu kawan baru bagus tuh kawan. Jangan mainkan racun dulu, karena itu memang tidak dianjurkan oleh PPL alias Dinas Pertanian kawan. Jadi kita harus melingkar, dan kalau pupuk itu kita itu kalau pupuk kimia kita nunggu umur 2 bulan nih kawan. Kalau udah umur 2 bulan barulah kita lepaskan pupuk. Itu dosisnya masih sedikit ini kawan. Itu paling tidak itu sesendok makan, itu udah banyak itu kawan. Kalau tidak itu setengah sendok makan. Itu ke unggulnya lagi kawan. Ini bibit unggul semua nih kawan. Tapi bibit dari sinilah yang carikan orang PPL nih, yang dipilihkan. Tuh kawan. Sampai ujung sana tuh. Bisa kau lihat kelebaran itu. Tuh.
Kalau yang ada sawit-sawit besar itu kawan, itu punya masyarakat itu yang pinggir-pinggirin kawan. Sekon itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti Repi Efradi dan like support Repi Efradi. Semoga channel ini ada manfaatnya di YouTuber. Amin ya rabbal alamin.